Dunia tidak sesederhana yang dipikirkan anak berumur 12 tahun. Aku ingat sekali waktu itu, umurku baru menginjak 12 tahun. Tapi pikiranku melanglang buana ke masa depan. Aku adalah anak terpandai di kelas, selalu mendapatkan ranking 1. Aku mengalami hal-hal terbaik dalam hidupku, mendapatkan pujian, mendapatkan banyak teman, dan mendapatkan kebahagiaan. Tidak terpungkiri, aku terlena dan menganggap masa depanku akan secerah matahari. Pikiranku berkeliling ke 10 tahun ke depan. Berkuliah dengan beasiswa di PTN ternama, hidup enak, selalu mendapatkan pujian dari orang, dan hal-hal lain yang kurasakan ketika berumur 12 tahun. Aku rindu sekali diriku ketika berumur 12 tahun. Jika saja dia melihat batang kakiku bergelantungan di atas sofa, berbaring seperti bangkai hidup tanpa pencapaian apapun, dompet kering, dan seperti tanpa arah tujuan, mungkin dia akan menangis di pojok kelas setiap hari, meski orang-orang memujinya sebagai anak terpandai di kelas. Dia akan frustasi dan bertanya-tanya, untuk apa sebenarnya aku belajar dan berusaha menjadi yang terbaik di kelas? Pada akhirnya, dia akan menjadi sebatang bangkai di atas sofa. Itu menyedihkan. Aku kini menginjak umur 20 tahun, dan benar-benar seperti bangkai hidup yang meruntuhkan satu persatu harapanku ketika aku berumur 12 tahun. Aku berjalan sempoyongan di trotoar, di mana itu selalu mengingatkan diriku ketika berlari semangat menenteng ke sekolah. Saat itu rasanya aku seperti ingin menerjang masa depan dengan mesin waktu. Dia tak sabar melihatku di waktu sekarang, yang pastinya akan membuatnya pulang terbirit-birit dengan peluh air mata jika ia benar-benar melihatku. Aku sungguh tak sesemangat dulu, bahkan dalam hal berjalan. Aku tiba di kota Jakarta yang panas, menggunakan kaos putih dan celana jeans abu-abu dengan ceceran keringat di pipi. Sembari berjalan malas di trotoar tanpa ada yang mengenaliku. Aku bukan siapa-siapa, hanya seonggok daging yang hidup tanpa arah. Dunia memang keras. Kulihat anak berumur 12 tahun mengadahkan topinya di atas jembatan penyeberangan. Bapak-bapak penjual asongan di pinggir jalan yang berkali-kali mengusap keringatnya dengan tisu. Tukang somai yang dengan tenaganya terus mendorong gerobak jualannya. Pemulung yang mengorak-arik tong sampah. Kakek tua renta yang kerjanya meminta-minta uang dengan dalih tak ada ongkos pulang. Dan semua hal yang tak terbayangkan ketika aku berumur 12 tahun. Aku ingat betul, 8 tahun lalu ketika menonton film The Lord of the Ring. Aku tak berhenti menyilapkan mata menyaksikan alam liar misterius dan indah. Makhluk-makhluk yang kuanggap unik dan ajaib, cerita yang sangat menyenangkan, dan hutan Fangorn. Imajinasiku terhanyut ke dalam film itu, sampai aku berambisi untuk menciptakan dunia hobbit dan berkelana di hutan Fangorn. Imajinasi anak-anak memang berlebihan. Di umurku yang sudah memasuki kepala 2, aku bisa berpikir logis dan realistis dengan langkahku yang seburuk zombie. Tapi aku tak akan menepis jika keajaiban itu datang, meski dalam mimpi sekalipun. Aku tak akan menepis karena aku sudah bosan melihat gersangnya kehidupan yang perlu dikasihani. Bagaimana jika aku menemukan diriku berada di hutan Fangorn? Aku berjalan di pagi hari, terus memandangi pohon-pohon trembesi yang menjulang tinggi, rumput-rumput hijau, dan dahan-dahan pohon yang seakan dibentuk sedemikian rupa. Aku berimajinasi, sejenak lupakan saja tentang Jakarta yang bising itu. Aku tertegun. Seorang anak berumur 12 tahun tengah duduk di pangkal kayu sembari menggendong tas bergambar Upin Ipin. Ia menoleh ke arahku dengan secerah senyum. Itu aku ketika berumur 12 tahun. Oh, betapa tulusnya dan manisnya senyumanku waktu itu. Kau sedang apa? Aku beringsut-ingsut ke arahnya. Ia memamerkan gigi coklatnya. Aku ingin melihat diriku di masa depan. Seketika, pupilku melebar. Aku menghela nafas mendengar ucapannya dan tak bisa berkata apa-apa. Tanpa aku sadari, air mataku sudah berlinangan hingga ke daguku. Kau bisa menunjukkan di mana masa depanku sekarang? Aku menelan ludah kasar sekali itu, mengusap peluh air mata di pipi.
Lalu aku menunjuk dadaku ragu-ragu. "Kau masa depanku?" tanyanya tatapan skeptis. Aku mengangguk pelan, ingusku sudah berjumpa di garis bibir. "Kenapa kau menangis?" Ia bangkit dari pangkal kayu itu. "Tidak apa-apa," kataku. "Bisa ceritakan bagaimana masa depanku?" Ia tersenyum lagi. "Apakah kau sudah menjadi jutawan? Atau mendapat juara olimpiade?" Aku menghela nafas lagi. Rasanya seperti berat berkata-kata. "Ceritakan sekarang," perintahnya. "Maafkan aku." Aku mengepalkan tanganku sekuat tenaga agar tak menangis menjadi-jadi. "Kau jangan mengharapkan apapun dariku." "Kenapa?" Ia memicingkan mata. "Karena aku hanyalah kapalan daging yang hidup." "Maksudmu?" "Jangan berharap berlebihan, nanti kau kecewa." "Apakah masa depanku buruk?" Kini ia menatapku tajam. "Lihatlah aku. Kau bisa melihat dirimu di masa depan ke arahku." "Sungguh?" Ia memasang wajah murka. Semenit lagi pasti ia akan menangis, bukannya marah. "Masa depanku akan seburuk dirimu." Air matanya perlahan-lahan membendungi kelopak matanya. "Aku tak percaya bila kau hanya seonggok daging yang berjalan malas." "Iya." Aku menunduk bahu. "Katakan." Ia berseru di hadapanku. "Apakah kau sudah menghancurkan masa depanku?" Aku hanya berbaring di atas sofa sembari bermain ponsel. Aku tak berniat menghancurkan masa depanmu. "Aku tak ingin menjadi sepertimu." Dia mulai menangis. "Kukatakan," seruku. "Jangan berlebihan. Kau akan kecewa melebihi apa yang kau rasakan sekarang. Kau boleh bermimpi, tapi jangan tinggi-tinggi, jalani hidup apa adanya." "Ini salahmu, karena kau sering malas-malasan berbaring di atas sofa." Air matanya semakin deras mengalir di pipi. "Tapi aku adalah dirimu." "Bukan," bentaknya. "Aku adalah anak terpandai di kelas. Aku bukan kau yang terlihat menyedihkan. Kau harus menerimanya." "Hah?" Ia membuang tatapannya kasar. "Aku merasa perjuanganku sia-sia. Maafkan aku." Aku mencoba untuk meraih kepala bocah itu, lalu memeluknya. "Aku berjanji, setelah ini aku akan berjuang agar kita berhasil. Aku tak akan mengecewakanmu lagi di 8 tahun yang akan datang. Aku akan berjuang." Jangan menangis. Dia masih menangis, sesenggukan di pelukanku. Sebelum akhirnya, ia terlepas dari genggamanku dan berlari-lari lurus ke depan. Dia berlari berapi-api, tas bergambar Upin Ipin itu menjuntai ke kanan dan ke kiri. Dan aku hampir terus mengikutinya sampai napasku hampir habis. "Kau mau kemana?" tanyaku. "Aku mau pergi ke sekolah. Hari ini aku menjemput impianku." "Hah?" Aku terpanga. Dia berhenti di depan rumah Hobbit yang ada di film The Lord of the Rings, lalu berbalik ke arahku sembari menyunggingkan sebuah senyuman. "Kau ingin tetap di sini atau pulang ke duniamu yang buruk itu?" Aku masih terpanga. Sembari itu menggelengkan kepala dan menopangkan badanku di lutut, miringkan sepasang tangan. Aku tersengal-sengal seperti kehabisan oksigen. Pandanganku kembali memindai ke rumah Hobbit itu. Dari kaca jendela rumah itu terpampang kilauan emas di dalam box dan beberapa piagam di atas lemari. "Bagaimana?" tanyanya. Aku menggeleng lagi. "Ini hanya dunia imajinasi." "Kau ingin pulang?" "Ya." Aku mengangguk pelan. "Aku akan menjalani hidup apa adanya, menerima realita dan memperjuangkannya. Aku tak akan membuatmu kecewa lagi." "Sungguh?" Ia menajamkan kedua alisnya ke bawah. Ia masih meragukanku. Aku berjanji. "Oke." Ia menghela nafas. "Pulanglah dan berjuanglah. Aku tak ingin melihatmu berbaring di atas sofa selama berjam-jam." "Ya." Dia menghilang, benar-benar menghilang dari pandanganku dan hanya menyisakan rumah Hobbit di hadapanku.
Padahal rasa rinduku belum habis. Aku masih ingin melihat ketika berumur 12 tahun. Sedetik kemudian, semua yang ada di sekitarku menghilang. Pohon-pohonnya, trembesi, rumah hobbit, dan alam yang sejuk ini seketika berubah menjadi bangunan dan lalu lalang kendaraan di kota Jakarta yang gersang. Aku kembali dari imajinasi.